check over me and do the top, do the top and top, and top, loud, 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 and top, 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 and do the top. Hai guys, di video kali ini kita akan belajar melepaskan dirinya. Enggak, ini serius-serius. Kali ini kita akan belajar proses perkebunan karet. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih? Awal mula karet dari mana? Karet yaitu awal mulanya dari Brazil dan ada di Indonesia, yaitu saat penjajahan Belanda. Dan letak pohon karet yang ada di Indonesia itu yaitu ada di Kebun Raya Bogor. Dan ternyata dibudidayakannya secara komersil dan atau luas. Nah, dan kalian tahu juga gak sih pada tanggal berapa pohon karet ada, yaitu tanggal 11 April 1952 oleh Johannes Elias Terjesman dan seorang kurator Kebun Raya Bogor pada waktu itu Berguit de Cibodas atau kebun pegunungan Cibodas. Pada awalnya dimaksudkan sebagai tempat aktivitas jenis-jenis tumbuhan asal luar negeri yang mempunyai nilai penting dan ekonomi yang tinggi. Dan salah satu contohnya adalah pohon kina, Cinchona calisaya, dan berkembang menjadi bagian dari Kebun Raya Bogor dengan nama cabang Balai Kebun Raya Cibodas. Tadi kita ngomongin sejarahnya dulu. Yuk kita ketahui tentang pohon karetnya juga. Kita ketahui juga pupuk dan kapan bisanya pohon karetnya ini disadap. Nah, ternyata pupuk ini menggunakan 3 jenis NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Ada juga pupuk tunggal, itu menggunakan satuan pupuk bisa nitrogennya saja atau fosfatnya saja. Adapun tambahan lagi Mg atau magnesium. Selain menggunakan pupuk, pohon karet juga ada masa perkawinan. Bisa juga ia tumbuh secara mandiri atau alami. Disebut juga varietas. Nah, teknisnya yaitu disemai, ovulasi, atau tempel. Stomata tidur atau tunas dalam 1 tahun dalam kulitnya dari batang yang sudah produksi dari batang. Kapan sih pohon karet ini bisa disadap? Ternyata pohon karet bisa disadap setelah 6-7 tahun. Untuk disadapnya harus pilih salah satunya, kanan ataupun kiri, seperti di bawah ini. Lalu kapan para pekerja memulai penyadapan? Nah, para pekerja mulai penyadapan dalam keadaan bagusnya jam 2 pagi sebelum matahari terbit. Ada yang disebut keadaan turgor, yaitu keadaan air sedang deras-derasnya naiknya ke akar daun atau disebut fotosintesis. Lalu, kira-kira berapa gentong atau ember getah karet yang dikumpulkan oleh para pegawainya? Nah, ternyata para pegawai ini bisa mengumpulkannya sampai 3 ember. Nah, setelah getah dikumpulkan akan dibawa ke pabrik. Nah, tentunya teman-teman, setelah pengumpulan karet dan pastinya akan ditimbang dan ada pengecekan, yaitu dengan menggunakan alat metrolak seperti di sini. Nah, alat metrolak ini yaitu alat untuk pengecekan kadar karet. Nah, setelah dicek menggunakan metrolak, tentunya ada penyaringan karet, yaitu menggunakan saringan untuk memisahkan dari kotoran-kotoran lainnya. Misalnya ada getah, lum, gitu. Saringnya itu kan menggunakan saringan, dan di bawahnya itu menggunakan bak, yaitu namanya bak keagulan. Dengan baknya itu menggunakan kapasitas 800 liter, bisa menampung 10 gentong dengan berat 30 kilo getah. Setelah bak penuh dan telah disaring, tunggu beberapa menit untuk pemisahan busa. Setelah itu masuk ke dalam pencampuran bahan-bahan, yaitu getah karet, air, dan juga asam semut sebanyak 500 ml. Setelah tercampur semua bahan-bahan, langkah terakhir, getah langsung dipakaikan penyekatan seperti di samping. Lalu agar bahan bisa beku dengan terata, tunggu selama 3 hari. Langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pasca produksi karet. Pertama, masuk ke tahap pengasapan. Setelah itu, karet digiling lalu dipipihkan setebal 5 mili dalam keadaan masih basah. Nah, setelah dipipihkan, dibawa ke ruang pengasapan atau ruang oven. Nah, untuk pengasapannya ada 3 tahap suhu kamar yang berbeda. Suhu kamar yang pertama
memakai suhu 40 sampai 50 derajat. Suhu kamar kedua memakai 50 sampai 55 derajat. Suhu kamar ketiga memakai suhu 60 sampai 70 derajat. Nah, suhu sudah ditentukan, jika terlalu panas akan mengelupas. Untuk waktu pengasapan karet butuh waktu 4 hari 3 malam. Untuk bahan pembakaran memakai kayu pohon yang Untuk tahap 2 itu ada 2 jenis, yaitu sheet asap SIR 2, di mana bahan karet yang gagal jadinya. Yang kedua itu ada sheet asap SIR 3, yang di mana bahan karet yang jadi. Perbedaan karet yang sudah jadi itu terlihat dari warnanya, kebersihannya, bentuknya, dan ketebalannya. Untuk bahan karet yang sudah jadi, untuk ketebalannya itu tengahnya 80%, pinggirnya 20%, seperti ini nih. Ada juga pengepresan perbalnya. Pertama dilipat, yang kedua ditimbang, yang ketiga harga jual per kilo, yang keempat harga per kilogram puluhan ribu. Nah, tahap pasca produksi sudah selesai. Sekarang masuk ke tahap keuangan. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke tahap keuangan. Dalam perusahaan atau organisasi, keuangan juga dianggap sebagai aspek terpenting agar dapat menghasilkan bisnis dan pertumbuhan yang sukses. Suatu perusahaan perlu memprioritaskan manajemen keuangan yang baik, sebab ada segudang manfaat dan fungsi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup usaha. Nah, contohnya di sini yaitu pabrik karet. Kita telah melakukan wawancara di pabrik tersebut. Hasil wawancara kita yaitu getah yang telah dibawa oleh pegawai dari kebun karet. Kemudian dibawa ke pabrik. Di pabrik terdapat 130 karyawan. Gaji pegawai di kebun tergantung beberapa kilo karet yang dibawanya. Gajinya pun sekali dalam 2 minggu. Pegawai yang bekerja di pabrik karet terdapat keuntungan yaitu BPJS, uang pensiun, jaminan kecelakaan kerja. Tempat yang sewa per 30 tahun sekali. Ada beberapa divisi. Yang pertama, perkebunan, penyadapan, penondor, perawatan, pengawas. Nah, inilah hasil laporan gaji pegawai perkebunan karet tahun 2023. Yang